Perkenalkan, nama saya Meli Panggalo, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Udayana angkatan ke-20. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi mengenai kajian farmakologi diuretik. Apa itu diuretik? Menurut Reddy tahun 2009, diuretik merupakan salah satu obat yang umum digunakan, di mana obat ini bekerja pada ginjal dan merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan aliran urin dan ekskresi natrium. Diuretik digunakan untuk menginduksi keseimbangan natrium pada berbagai situasi klinik seperti hipertensi, gagal jantung, gagal ginjal, sindrom nefrotik, dan sirosis. Berikut ini merupakan jenis dan penggolongan diuretik. Jenis diuretik ada 5, yaitu yang pertama, diuretik osmotik, yang kedua diuretik hemat kalium, yang ketiga diuretik loop, yang keempat inhibitor karbonik anhidrasa, dan yang kelima diuretik tiazid. Penggolongan obat-obat diuretik menurut Badan POM tahun 2015, yang pertama adalah golongan diuretik osmotik. Contoh obatnya yaitu manitol. Yang kedua, diuretik hemat kalium, contoh obatnya adalah triamteran dan amilorid. Ada juga diuretik hemat kalium golongan aldosteron antagonis, contoh obatnya yaitu spironolakton. Yang ketiga ada diuretik loop, contoh obatnya yaitu furosemid, torsemid, dan bumetadid. Yang keempat ada diuretik tiazid, contoh obatnya yaitu hidroklorotiazid. Dan yang kelima adalah inhibitor karbonik anhidrasa, di mana contoh obatnya yaitu asetazolamid. Berikut ini merupakan mekanisme kerja dari obat diuretik. Yang pertama, inhibitor karbonat anhidrasa merupakan diuretik lemah yang bekerja pada tubulus proksimal di nefron dengan mencegah reabsorpsi bikarbonat melalui katalisis reaksi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 yang secara spontan terionisasi menjadi H+ dan HCO3-. Diuretik golongan ini digunakan pada glaukoma, akut motion sickness, dan alkalinisasi urin. Kontraindikasi dari obat ini adalah sirosis hepatik yang dapat menurunkan ekskresi NH4+. Yang kedua, golongan loop diuretik. Diuretik loop bekerja dengan mencegah reabsorpsi natrium, klorida, dan kalium pada segmen tebal ujung ascending asa Henle di nefron melalui inhibisi transporter klorida, di mana obat ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi ion-ion natrium, klorida, dan peningkatan ekskresi ion kalium, kalsium, magnesium pada loop Henle, sehingga efeknya menjadi lebih kuat. Diuretik loop umumnya digunakan pada hiperkalemia dan akut renal failure. Efek samping dari obat golongan ini adalah hipokalemia, ototoksisitas, hiperurisemia, dan hipomagnesia. Yang ketiga, golongan diuretik tiazid merupakan diuretik yang dapat menekan absorpsi kembali ion-ion natrium, klorida, dan air, di mana turunan ini dapat meningkatkan ekskresi ion kalium, magnesium, bikarbonat, dan menurunkan ekskresi asam urat. Golongan tiazid biasanya digunakan pada hipertensi, heart failure, nefrolithiasis, dan nephrogenic diabetes insipidus. Efek samping dari obat golongan ini adalah hipokalemia, hiperurisemia, toleransi glukosa, hiperlipidemia, dan hiponatremia. Yang keempat adalah golongan diuretik hemat kalium, merupakan diuretik yang relatif lemah dan memiliki senyawa yang mempunyai aktivitas natriuretik ringan dan dapat menurunkan ekskresi ion H+ dan K+. Senyawa tersebut bekerja pada tubulus distal
dengan cara memblok pertukaran ion Na+ dengan ion H+ dan K+, sehingga menyebabkan retensi ion K+ dan meningkatkan ekskresi ion Na+ dan air. Diuretik ini dapat mengantagonis aldosteron atau memblok kanal Na. Efek samping dari obat golongan ini adalah hiperkalemia. Yang kelima adalah golongan diuretik osmotik. Diuretik osmotik bekerja pada tubulus proksimal, di mana diuretik osmotik menarik air yang ada di sekitar tubulus renal. Penggunaan diuretik osmotik hanya untuk mengatasi kelebihan cairan dan bukan untuk mengatasi retensi natrium. Diuretik osmosis biasanya digunakan untuk tekanan intrakranial tinggi seperti edema cerebri, gagal ginjal akut, dan toksisitas obat. Penggunaan obat diuretik biasanya digunakan untuk terapi seperti heart failure, liver cirrhosis, hypertension, dan chronic kidney disease atau yang biasa juga disebut dengan penyakit ginjal kronik. Pada materi ini, kami akan membahas penggunaan obat diuretik untuk penyakit ginjal kronik. Berikut merupakan tata laksana terapi penyakit ginjal kronik dengan menggunakan diuretik. Penyakit ginjal kronik merupakan suatu keadaan terjadinya kerusakan ginjal yang ditandai dengan penurunan nilai GFR kurang dari 60 mili per menit per 1,73 meter persegi selama 3 bulan atau lebih. Prevalensi penderita penyakit ginjal kronik di Indonesia mencapai angka 0,2% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Beberapa faktor pencetus terjadinya penyakit ginjal kronik adalah diabetes mellitus, hipertensi, dan edema. Hipertensi selain sebagai faktor resiko pencetus penyakit ginjal kronik, juga merupakan komplikasi dari penyakit ini. Komplikasi lain yang sering terdapat pada penderita penyakit ginjal kronik adalah edema. Edema dapat memperparah kondisi hipertensi, sehingga penata laksanaan terapinya menjadi cukup sulit. Salah satu penata laksanaan terapi yang dapat digunakan adalah diuretik. Diuretik yang dapat digunakan pada pasien penyakit ginjal kronik adalah diuretik kuat seperti furosemid, diuretik tiazid contohnya hidroklorotiazid, dan diuretik hemat kalium contohnya spironolakton. Pemilihan penggunaan diuretik untuk pasien penyakit ginjal kronik didasarkan atas tingkat keparahan dari penyakit. Terapi diuretik umumnya diperlukan untuk pengelolaan ekspansi volume cairan ekstraseluler dan kontrol tekanan darah pada penyakit ginjal kronis. Sedangkan diuretik tiazid digunakan untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik stadium G1-3B, di mana loop diuretik dapat dijadikan lini kedua apabila diuretik tiazid tidak mencapai sasaran volume terkontrol. Kebanyakan pasien dengan penyakit ginjal kronik stadium G4 memerlukan loop diuretik, di mana furosemid merupakan obat yang paling umum digunakan dengan dosis yang dapat diberikan yaitu 2 kali sehari untuk diuresis yang efektif. Jenis diuretik yang paling banyak digunakan adalah golongan diuretik kuat yaitu furosemid. Furosemid bekerja dengan cara menghambat kotranspor Na+, K+, dan Cl- pada lengkung Henle-Axendes segmen tebal, di mana pada bagian ini ion paling banyak diabsorpsi, sehingga dengan terhambatnya ion-ion pada bagian ini, maka banyak cairan yang akan terekskresi. Furosemid juga memiliki bioavailabilitas yang paling baik di antara diuretik yang lain, yaitu sebesar 50-100%. Efek samping dari furosemid yaitu hipokalemia dan hiponatremia. Sedangkan diuretik tiazid bekerja di tubulus distal dengan meningkatkan ekskresi sodium dan potasium. Bioavailabilitasnya lebih kecil dari diuretik kuat, yaitu 40-90%,
dengan filtrasi sodiumnya hanya 6-11%, sehingga diuretik golongan ini hanya dapat digunakan pada pasien penyakit ginjal kronik dengan stadium 1-3. Untuk diuretik hemat kalium biasanya digunakan sebagai kombinasi dengan diuretik lain seperti furosemid untuk meminimalkan efek hipokalemianya, atau dapat juga digunakan sebagai obat tunggal untuk kondisi penyakit ginjal kronik yang tidak terlalu parah. Berikut merupakan diuretik yang biasanya digunakan dalam terapi penyakit ginjal kronik. Yang pertama yaitu furosemid, tersedia dalam dosis 40 mg, diindikasikan untuk edema karena gangguan jantung, sirosis hati, gangguan ginjal, dan hipertensi ringan sampai dengan sedang. Dosis yang dapat diberikan yaitu 20-80 mg per oral sekali sehari dan dapat ditingkatkan dosisnya menjadi 20-40 mg setiap 6-8 jam, di mana dosis yang diberikan tidak boleh lebih dari 600 mg per hari. Dosis alternatif yang dapat diberikan melalui rute intravena atau intramuskular yaitu 20-40 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan dosisnya menjadi 20 mg setiap 2 jam. Efek samping dari furosemid yaitu hiperurisemia dan hipokalemia. Kontraindikasi dari furosemid yaitu hipersensitif terhadap furosemid atau sulfonamid dan anuria. Hal yang perlu diperhatikan dari pemberian furosemid yaitu dapat beresiko menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit atau cairan. Yang kedua adalah obat hidroklorotiazid yang tersedia dalam dosis 25 mg, diindikasikan untuk edema dan hipertensi. Dosis yang dapat diberikan yaitu 12,5 sampai dengan 25 mg sehari. Pada pasien dengan edema kuat yang tidak mampu untuk mentoleransi diuretikanya, dapat diberikan dengan dosis 75 mg sehari. Efek samping dari hidroklorotiazid yaitu anoreksia, penurunan nafsu makan, iritasi lambung, konstipasi, anemia, dan hipotensi postural. Kontraindikasi dari hidroklorotiazid yaitu gangguan hati, gangguan ginjal dengan nilai CrCl kurang dari 30 ml per menit, hipokalemia refratori, hiperkalsemia, dan ibu menyusui. Hal yang perlu diperhatikan dari penggunaan hidroklorotiazid yaitu dapat menyebabkan gejala hipotensi, khususnya setelah dosis diberikan, dan dapat juga menyebabkan kehilangan volume atau garam yang disebabkan karena pemberian terapi diuretika. Yang ketiga, obat spironolakton tersedia dalam dosis 25 mg dan 100 mg, diindikasikan untuk edema dan asites pada sirosis hati, sindrom nefrotik, gagal jantung kongestif, dan hiperaldosteron primer. Dosis yang dapat diberikan yaitu 50-100 mg dalam dosis tunggal atau terbagi, sedangkan untuk dewasa dapat diberikan dengan dosis 25 sampai dengan 200 mg sehari. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hal yang perlu dimonitoring yaitu kadar kalium. Efek samping dari spironolakton yaitu gangguan saluran cerna, impotensi, ginekomastia, dan ataksia. Kontraindikasi dari spironolakton yaitu hiperkalemia, gagal ginjal berat apabila diberikan bersama diuretik hemat kalium dan suplemen kalium. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian spironolakton yaitu hati-hati pada penggunaan gangguan hati dan gangguan ginjal sedang sampai dengan berat. Dari pemaparan materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu diuretik merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan ekskresi air dan sodium, di mana diuretik ini dibagi menjadi 5 golongan, yaitu diuretik osmosis,
contoh obatnya yaitu manitol. Diuretik loop, contoh obatnya furosemid. Diuretik hemat kalium, contoh obatnya spironolakton. Diuretik tiasid, contoh obatnya hidroklorotiasid. Dan inhibitor karbonik anhidrase, contoh obatnya yaitu asetasolamid. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan materi kajian farmakologi diuretik. Sekian materi yang dapat kami bagikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.